Keputusan kontroversi dari Ahmed Alkaf, wasit yang menjadi juru pengadil di tengah lapangan ketika laga timnas Indonesia menghadapi Bahrain, tentu saja menjadi kontroversi. Baik, sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian semua terlebih dahulu like dan juga subscribe channel yang satu ini, tentunya hanya Pojok Lapangan. Timnas Indonesia tentu saja merasa sangat dirugikan atas keputusan wasit Ahmed Alkaf dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat timnas Indonesia berhadapan dengan Bahrain. Timnas Indonesia yang seharusnya bisa unggul dari Bahrain dengan skor 2-1, terpaksa harus menelan pil pahit berbalut kekecewaan karena pada akhir-akhir pertandingan, wasit Alkaf mengesahkan gol kedua dari Bahrain yang dianggap offside. Ya, keputusan wasit Alkaf itu tentu saja menuai kontroversi dan menjadi bulan-bulanan netizen dari Indonesia. Timnas Indonesia sendiri yang seharusnya pulang dengan raihan 3 poin, terpaksa harus memperoleh 1 poin saja ketika menghadapi Bahrain pada malam yang lalu. Nah, ini semua terjadi atas keputusan kontroversial dari Alkaf sebagai pengadil lapangan, dan akhirnya banyak pemain yang terlibat dalam keributan di tengah lapangan setelah peluit akhir ditiupkan. Salah satu striker timnas Indonesia yaitu Struijk berhasil mencetak gol kemenangan 2-1 sebelum gol kontroversial dari Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tentu saja tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya, dan kekecewaan Sintayong itu nampak jelas ketika konferensi pers, sehingga Sintayong ogah untuk berjabat tangan dengan ofisial. Ya, kekecewaan Sintayong itu tentu saja sangatlah wajar, mengingat keputusan wasit Alkaf ini sangat banyak kontroversinya di tengah lapangan, dan berimbas kepada timnas Indonesia yang dirugikan dengan kehilangan 2 poin, dengan harus puas membawa pulang 1 poin saja. Hasil imbang 2-2 melawan Bahrain tentu saja berpengaruh dalam klasemen sementara grup C, sehingga timnas Indonesia saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara grup C, yang seharusnya timnas Indonesia mampu berada di posisi kedua. Tentu pemain timnas Indonesia sendiri seperti Ratnar Oratmangun berhasil mencetak 2 gol dan saat ini berada di urutan kedua daftar top skor sementara. Kemudian, kita juga tentu saja harus berbangga kepada penjaga gawang timnas Indonesia, yaitu Martin Paes, yang berhasil menorehkan 15 top save. Ya, timnas Indonesia tentu saja tetap harus berjuang untuk mewujudkan mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Dan semoga saja timnas Indonesia tidak kembali berjumpa di tengah lapangan dengan wasit yang satu ini, seorang pengadil lapangan yang justru menimbulkan banyak kekecewaan jutaan pasang mata yang menyaksikan pertandingan yang dipimpin olehnya. Ya, timnas Indonesia tentu saja masih optimis untuk mampu melanjutkan perjalanannya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kekecewaan atas hasil imbang ketika melawan Bahrain kemarin tentu saja harus segera dilupakan, khususnya oleh pemain timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia sendiri tentu saja harus melanjutkan perjuangannya, karena dalam beberapa hari ke depan timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang lumayan tangguh juga, yaitu Cina, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Adapun jadwal pertandingannya sendiri, Cina versus Indonesia dijadwalkan akan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024. Dan untuk kalian semua, tentu saja dukungan serta doa dari seluruh rakyat Indonesia sangat diperlukan oleh pemain timnas Indonesia. Dan kita doakan semoga timnas Indonesia mampu meraih kemenangan-kemenangan selanjutnya untuk tampil di Piala Dunia. Tetap di sini bersama kami tentunya hanya di Pojok Lapangan.